beliau itu pernah berurusan dengan apa namanya penjajah dan sebagainya. Itulah kaitannya pergerakan politik beliau itu sehingga harus berurusan dengan penguasa pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kanal YouTube Muara Petang. Dan ada beberapa hal sebelum kita membahas. Hari ini kita membahas apa? Yang pertama adalah kami menyampaikan banyak terima kasih atas apresiasi dan dukungan kepada kawan-kawan yang telah menyaksikan part 1 dan part 2 masalah sejarah Samuda. Dan kedua adalah sebagaimana saya mengutip perkataan dari Habib Ja'far. Kata Habib Ja'far menyebutkan bahwa hikmah itu adalah hartanya orang mukmin, dimanapun berada maka ambillah. Nah, kata Habib Ja'far kembali, misalnya di dalam lumbung itu ada tikus, maka yang dibuang itu tikusnya, bukan lumbungnya yang dibakar. Nah, itu juga dengan YouTube kanal kami ini. Apabila ada sesuatu yang kurang baik, maka kritiklah dengan yang kritiknya membangun. Dan juga apabila ada sesuatu yang baik, maka ambillah. Nah, itulah agar kami bisa banyak belajar, berproses dan mengevaluasi diri dengan kritik yang membangun tadi. Dan pada kali ini, namun sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu itu ada beberapa hari ke belakang ada yang chat saya Pak via WhatsApp itu mengatakan bahas dong tentang pahlawan Samuda. Nah, jadi kita akan membahas tentang pahlawan Samuda yang pastinya Haji Muhammad Arsad ini. Beliau adalah perintis kemerdekaan di Samuda khususnya. Dan sumbernya tidak asing lagi Pak Mulyadi. Seperti kita membahas tentang sejarah Samuda part 1 dan part 2. Karena beliau adalah salah satu juriatnya Pak. Juriat Haji Muhammad Arsad. Oke. Tidak berlama-lama lagi kita akan membahas diskusi panjang tentang siapa sih Haji Muhammad Arsad. Dan saya itu sempat kagum Pak Mulyadi. Yang kita bicarakan di video part 1 part 2 tentang sejarah Samuda. Itu Haji Muhammad Arsad ini begitu diapresiasi dengan panjangnya jalan dari Sampit sampai ujung Pandaran yang hampir 90 km itu. Saya bertanya, siapa sih orang ini? Dan kebetulan waktu kecil itu ada, saya melihat makamnya tepat di depan kita ini, makam Haji Muhammad Arsad ini. Nah, mungkin ada kawan-kawan juga yang bertanya, siapa sih sosok Haji Muhammad Arsad ini? Beliau itu juga, saya membaca artikel-artikel di Google Pak. Nah, saat itu ketika mencari di Google, saya menemukan ada satu ungkapan dari Haji Muhammad Arsad ini. Kaki kanan saya di masjid dan kaki kiri saya di penjara. Nah, itu apa maksudnya? Dan terutama saya menemukan kebetulan Pak Mulyadi ini juriat salah satu Haji Muhammad Arsad. Kita akan berdiskusi tentang biografi beliau, siapa sih beliau, terus kenapa beliau itu disematkan sebagai ulama, sebagai politikus dan pejuang pastinya. Dan langsung saja kita tanyakan pada Pak Mulyadi. Pertama adalah siapa sih Pak sosok Haji Muhammad Arsad ini? Ya, boleh saya jabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kedua ini untuk saya sedikit membeberkan tentang sejarah Samuda, yaitu kalau di waktu yang pertama kita membahas tentang sejarah Samuda dengan secara singkat, dan insya Allah karena tadi ada banyak pertanyaan berkaitan dengan Muhammad Arsad, siapa sosok Muhammad Arsad atau Haji Muhammad Arsad itu yang sebenarnya, kenapa dia mendapat penghargaan diberikan untuk nama jalan dari Sampit sampai ke ujung Pandaran. Jadi begini, mungkin terus terang ada seorang kiai yang pernah berkunjung silaturahim kepada saya ketika saya membahas secara singkat tentang sosok Muhammad Arsad dan pejuang Samuda. Dia langsung menyela, Mas Mulyadi, mungkin saya harus 2 hari 2 malam
berbicara dengan Pak Mulyadi untuk Berarti membahas begitu panjang ya artinya bahasanya. begitu panjangnya dia mengomentari apa yang saya paparkan itu. Nah, jadi begini, Haji Muhammad Arsad itu sebenarnya dilahirkan di Maliku, Bati-Bati, Palehari, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Pada tahun 1874. 1874. Nah, 1 tahun setelah kelahiran beliau, seluruh keluarga Muhammad Arsad itu mulai dari kakek sampai Muhammad Arsad yang masih berumur 1 tahun itu, tepatnya di tahun 1875, mereka diusir dari wilayah Kerajaan Banjar. Jadi diusir dari wilayah Kerajaan Banjar, dari Palehari mereka tinggal, sampai akhirnya mereka hijrah ke Samuda yang yaitu Kampung Basiri. Nah, sebelum sebelum dikenal Samuda ini, jadi mereka hijrah ke Kampung Basiri. Jadi secara lahir sebenarnya Muhammad Arsad walaupun kelahirannya di Bati-Bati, tapi tempaan hidupnya adalah di Samuda. Tempaan hidupnya karena hanya umur 1 tahun dia sudah berada di Samuda ini. Nah, kita ke belakang lagi, Muhammad Arsad adalah anak kedua dari 7 bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Haji Dukarim. Haji Dukarim, beliau adalah saudagar keturunan Bugis, Alalak. Keturunan Bugis Alalak yang ibunya adalah seorang putri Dayak. Jadi Haji Dukarim memperistri seorang putri Dayak Seranau, yaitu yang gelarnya adalah Putri Tampala. Putri Tampala anak dari Datu Henggang Sabung. Jadi Datu Henggang Sabung sebagai kepala suku Dayak Seranau. Dari pasangan Haji Dukarim dan Putri Tampala itulah lahir 7 orang bersaudara, yang salah satunya anak keduanya adalah Haji Muhammad Arsad. Jadi pada saat itu Haji Muhammad Arsad adalah seorang yang memiliki darah Bugis, Banjar dan Dayak. Darah Bugis, Banjar dan Dayak. Putri Tampala ini setelah diambil istri masuk Islam dan diberi jadi nama. Awalnya belum Islam awalnya. Belum Islam, masih keharingan. Jadi diberi nama, diislamkan oleh Haji Dukarim dan diberi nama Siti Jaleha. Nah, jadi Muhammad Arsad adalah anak kedua dari Haji Dukarim dan Siti Jaleha. Nah, sekarang ke belakang lagi kita. Siapa Haji Dukarim ini? Haji Dukarim ini adalah putra dari salah satu putra dari sekian banyak putra dari seorang saudagar besar yang berasal dari Bone, yaitu Haji Kusin. Nah, kita kenal dalam keluarga sebagai Datu Kusin. Nah, sangat menarik sejarah tentang Datu Kusin ini. Di dalam buku saya memang saya tidak mengupasnya siapa Datu Kusin ini, karena akan ada buku khusus nanti mengaitkannya. Nah, konon Datu Kusin ini adalah seorang saudagar yang sekaligus menjadi utusan dari kerajaan Bone. Saudagar yang menjadi utusan dari kerajaan Bone, namun bukan utusan secara terang-terangan, tapi dalam bentuk kamuflase sebagai pedagang. Nah, beliau ini ditugaskan, salah satu utusan kerajaan Bone yang ditugaskan untuk membantu kerajaan Banjar dalam menghadapi penjajah Belanda. Nah, kita tahu bahwa perang Banjar itu kan kalau tidak salah dimulai dari 1850-an sampai 1875. Ada sekitar 20 tahun perang Banjar itu. Nah, jadi disitulah keterlibatan Haji Kusin tadi dalam bekerja sama dengan kerajaan Banjar.
itulah sebabnya mereka itu bermukim di Palehari di dekat pusat kerajaan Banjar. Di dekat pusat kerajaan Banjar. Nah, kenapa mereka diusir? Istilahnya dalam bahasa Belanda itu di persona non grata. Seluruh kalau dalam kerajaan Cina itu setiap ada pengkhianat itu dibunuh, mulai dari pelakunya sampai ke anak cucunya 7 turunan harus dilenyapkan. Nah, begitu juga dalam sejarah Haji Kusin ini karena pada tahun 1875 itu kerajaan Banjar berhasil ditaklukkan oleh Belanda dan penguasa Belanda pada saat itu mengetahui bahwa Haji Kusin ini bekerja sama dengan kerajaan Banjar, yaitu memasok senjata dan sembako untuk kerajaan Banjar dalam rangka melawan Belanda. Itu memasok senjatanya diam-diam juga, Pak? Secara diam-diam. Artinya beliau berkedok sebagai saudagar pedagang. Padahal ada senjata dan itu tidak lepas dari keterkaitan beliau dengan kerajaan Bone, dan itu mungkin ada waktu khusus untuk membahas apa kaitannya dengan kerajaan Bone. Nah, tapi disinilah cikal bakal DNA pejuang Muhammad Arsad turun ke Dukarim, dan Dukarim pun pada masa mudanya juga ikut orang tuanya membantu kerajaan Banjar. Jadi darah pejuang itu sudah ada. Ya, sudah ada darah patriot yang sudah mengalir ke Haji Muhammad Arsad. Jadi kita bisa melihat kaitannya di situ. Muhammad Arsad pada umur 1 tahun sudah menghadapi satu konsekuensi dari perpolitikan, dari peperangan, yaitu kalahnya kerajaan Banjar oleh kerajaan Belanda, di mana keluarga beliau itu ditenggarai terlibat membantu kerajaan Banjar melawan Belanda. Nah, jadi sehingga akhirnya mereka diusir dan hijrah di Kampung Basirih. Itulah sebabnya di Kampung Basirih kita akan temui makam-makam kuno, makam-makam leluhur yang berasal dari dan yaitu tadi dari penelusuran kita sebenarnya makam-makam yang ada di situ adalah makam-makam darah biru, makam-makam yang Datu Dukarin dan sebagainya itu adalah boleh jadi adalah orang-orang penting dalam istana Bone. Artinya yang dipekerjasamakan dengan kerajaan Banjar. Nah, ini garis keturunan dari Muhammad Arsad. Siapa itu Muhammad Arsad? Nah, sekarang kita lepas latar belakang Muhammad Arsad tadi. Latar belakang Muhammad Arsad kita lepas, sekarang kita berbicara tentang sosok Muhammad Arsadnya. Muhammad Arsad itu ketika beliau berumur antara 6 sampai 12 tahun, artinya usia SD ya. SD, kira-kira SD. Itu beliau itu sudah berguru atau mengaji kepada seorang tokoh. Dan saya juga baru menyadari bahwa guru beliau ini adalah tokoh yang besar. Jadi saya ingat dengan Kiai Haji Kasful Anwar. Ya, Kiai Haji Kasful Anwar berbicara pada saya, Mulyadi, kamu tahu nggak makam di muka masjid ini? Maksudnya masjid Istiqomah. Ya, Istiqomah Basirih. Iya guru, apa guru? Ini adalah ulama besar. Ulama besar Syekh ini Mulyadi. Ilmunya luar biasa. Beliau ini mendapatkan gelar padli itu di Mekah. Kata almarhum Kiai Kasful, guru Kasful tadi. Jadi saya memang kebetulan sedang menggarap penyusunan tentang Muhammad Arsad, dan saya tahu ya guru bahwa Muhammad Arsad berguru dengan beliau. Nah, pada saat itulah ternyata salah satu guru Muhammad Arsad itu diakui sebagai ulama besar jebolan dari Mekah, dan beliau itu kalau kalian itu mendengar nama Hamka, Buya Hamka ya. Buya Hamka itu sangat terkenal ulama Indonesia. Ayah Buya Hamka yaitu Karim Amirullah. Karim Amirullah ini menuntut ilmu agama bersama-sama dengan Haji Matalib Padri yang di Basirih itu tadi. Jadi luar biasa. Artinya kesetaraan beliau dengan ulama, ayah hendaknya ulama terkenal Indonesia yaitu Karim Amirullah itu bersama-sama menuntut ilmu dengan Haji Matalib Padri yang bermukim di Basirih.
Nah, Muhammad Arsad sejak umur 6 sampai 12 tahun itu atau mungkin sampai 15 tahun mengaji berguru kepada Haji Matarik Fadli itu tentang apakah itu belajar membaca Quran, belajar ilmu-ilmu agama dengan beliau. Jadi usia belasan tahun Muhammad Arsad itu sudah memiliki bekal keagamaan yang kuat. Nah, setelah itu karena beliau ini adalah memiliki darah saudagar, di mana ayah beliau Haji Dukarim itu masih tetap menjalankan perdagangan setelah diusir dari wilayah kerajaan Banjar tadi, walaupun banyak harta-harta beliau termasuk sapi peliharaan di Palehari itu tidak ada yang mengurusnya pada saat itu. Tapi dengan ada bekal yang mereka bawa, ayahanda Haji Muhammad Arsad itu bisa tetap meneruskan perdagangan ke Pulau Jawa, ke Banjarmasin dan sebagainya. Dan pada saat itu Muhammad Arsad ikut membantu orang tua beliau. Nah, dalam perjalanan beliau berdagang tersebut sampai akhirnya orang tua beliau Haji Dukarim ini meninggal, wafat. Beliau yang meneruskan perdagangan itu, tepatnya usia beliau itu mungkin di sekitar 20-an. Udah remaja ya. Sudah remaja, sudah 20 sampai 22 atau 25. Beliau melanjutkan usaha orang tua tersebut dan termasuk beliau usaha karet dan sebagainya di Samudra ini, pulang pergi ke Pulau Jawa, sehingga beliau memiliki koneksi atau hubungan dengan para pedagang yang berasal dari Pulau Jawa. Sampai akhirnya ketika tahun 1909 ya. Tahun kalau 1908 itu kan kita ingat sebagai hari kebangkitan kan? Ya, hari kebangkitan di mana pada saat itu Belanda mempersilahkan Indonesia membentuk organisasi politik, yaitu Budi Utomo. Nah, tapi organisasi politik Budi Utomo itu tetap harus kooperatif dengan penjajah atau bekerja sama, tetap orientasinya ke penjajah. Nah, pada tahun 2009 itu didirikanlah sebuah perserikatan yang namanya Serikat Dagang Islam. Nah, Serikat Dagang Islam didirikan di Solo pada saat itu, yang bertujuan untuk tujuannya hanyalah untuk melindungi pedagang atau para pedagang pribumi ini dari monopoli yang dilakukan VOC. Yang dilakukan oleh pengusaha Belanda, dan praktek-praktek kecurangan dalam berbisnis yang dilakukan oleh para pedagang Tionghoa yang bernaung di dalam kongsi dagang yang disebut dengan Hanseng. Nah, jadi itu latar belakang pendiriannya. Tapi dalam perjalanannya organisasi ini melihat harus juga diiringi dengan gerakan politik. Itulah sebabnya organisasi Serikat Dagang Islam ini, yang dimana Muhammad Arsad pada saat itu juga ikut bergabung di dalam organisasi ini, dalam perkembangannya bergeser ke arah pergerakan politik, yaitu pada tahun 1912. Pada tahun 1912 ketika Serikat Dagang Islam dipimpin oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto dan juga Haji Agus Salim, dua tokoh pendiri bangsa yang tidak mungkin kita tidak kenal. Dua orang ini setelah terpilih menjadi pemimpin daripada Serikat Dagang Islam, mereka mengubahnya menjadi Syarikat Islam. Yang awalnya SDI jadi SI. Ya, menjadi Syarikat Islam. Dan Syarikat Islam ini adalah gerakan politik. Sudah gerakan bisnis atau perdagangan itu istilahnya sekarang ini Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri dan sebagainya itu. Mereka itu hanyalah gerakan sekunder aja, gerakan primernya adalah ke politik. Nah, itulah yang dikenal sebagai cikal bakal rintisan gerakan kemerdekaan. Jadi itu kita kenal sebagai gerakan masa kebangkitan atau masa pergerakan politik di Indonesia, yaitu diawali oleh Syarikat Islam. Belum ada organisasi lainnya selain Syarikat Islam. Nah, pada saat itulah
seorang Muhammad Arsad ini mulai berhubungan dengan tokoh-tokoh elit-elit politik, khususnya dengan Cokro Aminoto dan Agus Salim itu tadi, sehingga beliau mengenal diplomasi tingkat internasional, diplomasi tingkat nasional dan sebagainya, sampai akhirnya beliau, ringkas cerita, beliau ini karena kepiawaian beliau pada tahun 1926 kalau tidak salah, beliau itu dipercaya oleh Cokro Aminoto dan Agus Salim untuk menjadi pimpinan Syarikat Islam wilayah Kalimantan bagian selatan. Oke, bisa disebut presiden. Kita tidak pada saat itu belum ada Kalimantan Tengah. Belum ada. Jadi hanya ada Kalimantan bagian selatan. Yang dimaksud dengan Kalimantan bagian selatan itu adalah mulai seluruh Kalimantan Selatan sampai termasuk Kalimantan Tengah. Itu adalah Kalimantan bagian. Jadi Muhammad Arsad diberi amanat untuk memimpin Syarikat Islam wilayah Kalimantan. Jadi istilahnya Belanda itu Joider Afdeling van Borneo. Jadi menjadi pemimpin organisasi Syarikat Islam wilayah Kalimantan bagian selatan. Nah, pada saat itulah beliau mulai membangun cabang-cabang Syarikat Islam di wilayah khususnya yang kita kenal sekarang wilayah Kotim dan Katingan atau Kotim Katingan Seruyan. Jadi beliau karena memang sudah memiliki tempaan itu, beliau sudah bisa mandiri menghidupkan Syarikat Islam, tapi dengan semangat merintis kemerdekaan. Nah, jadi beliau itu mendirikan cabang-cabang dimulai dari Samuda, Kuala Pembuang, Seruyan, yaitu lalu ke Tumbang Manjul, ke Tumbang Samba, ke Pagatan, Mendawai, lalu ke Kasongan. Nah, sampai kalau tidak salah sampai ke Pangkalan Banteng, Pangkalan Bun. Artinya luasan wilayah pendirian cabang Syarikat Islam yang dilakukan oleh Muhammad Arsad. Memang sebelumnya ada pimpinan Syarikat Islam di Sampit tapi vakum. Setelah Muhammad Arsad lah berhasil membuat cabang-cabang yang sekarang kita kenal sebagai di Samuda, Cempaka Mulia, itu sebagai Kotim. Lalu Kuala Pembuang sebagai Kabupaten Seruyan, lalu Kasongan, Mendawai, Pagatan itu kita kenal sebagai sekarang Kabupaten Katingan, dan Pangkalan Banteng di sana adalah masuk dalam Kabupaten Kota Waringin Barat. Artinya itu sudah masuk minimal 50% wilayah Kalimantan Tengah sekarang. Nah, jadi bisa dibayangkan luasnya cakupan dari organisasi Syarikat Islam yang dipimpin oleh Muhammad Arsad. Beliau di daerah-daerah Pahuluan lah namanya tuh. Daerah-daerah hulu itu beliau dipanggil dengan sebutan Presiden Arsad. Kenapa? Syarikat Islam mungkin dahulu itu yang namanya pimpinan itu hanya dikenal sebagai presiden. Padahal Indonesia masih belum memiliki pemimpin yang disebut presiden. Kita tidak tahu kenapa Muhammad Arsad. Saya dalam rangka menyusun buku ini, Haji Muhammad Arsad itu kami di Ulu sana memanggil beliau itu Presiden Arsad. Ternyata maksudnya Presiden Syarikat Islam. Tapi yang membuat kita bingung itu kenapa sudah ada sebutan presiden pada saat itu. Padahal kita belum merdeka. Nah, pada saat itu kan masih tahun 30-an lah. Artinya setelah beliau diberi itu. Nah, itu satu. Yang kedua, ada satu keahlian yang diperoleh oleh Muhammad Arsad yang mungkin tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain. Beliau selama masa remaja, selama berbisnis itu, beliau menjalin kemitraan dengan pengusaha Brensel di Sampit itu.
yang mereka itu adalah dua bersaudara yang berasal dari Jerman. Nah, beliau itu menerima karet dari Muhammad Arsad, tapi di masa-masa senggang dua bersaudara ini sering mengajak Muhammad Arsad itu berdiskusi mengenai tentang strategi-strategi perang, mengenai tentang pergerakan-pergerakan revolusi Eropa dan sebagainya. Jadi Muhammad Arsad yang memang memiliki darah patriot ini tadi sangat antusias mengikuti diskusi tersebut, sehingga tanpa disadari tertanam di dalam diri Muhammad Arsad itu tentang strategi-strategi perang dan sebagainya, tentang perpolitikan yang bersifat internasional. Nah, saya menenggarai dua bersaudara ini kalau saya membaca dari buku-buku sejarah Perang Dunia Pertama, saya mengira dua bersaudara ini adalah hanya kamuflase sebagai pengusaha. Mereka ini sebenarnya adalah tentara Jerman yang melarikan diri dan menyamar menjadi pebisnis supaya tidak ditangkap dan dihukum oleh sekutu. Itu yang kecurigaan, karena dari kisah-kisah bahwa Muhammad Arsad ini mendapat ilmu tentang strategi perang, tentang bagaimana revolusi dan sebagainya itu dari dua bersaudara ini. Di luar dari ilmu yang beliau dapatkan dari Cokroaminoto dan Agus Salim sebagai tokoh nasional itu. Nah, inilah yang memenuhi jiwa beliau itu, sehingga sangat layak beliau itu menjadi seorang pemimpin pergerakan politik. Jadi kita tutup di situ bahwa Muhammad Arsad sudah memiliki kelayakan sebagai pemimpin pergerakan politik pada saat itu. Itu kaitannya dengan pertanyaan kenapa beliau dianugerahi sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Nah, itulah rintisan kemerdekaan yang beliau lakukan pada saat itu. Nah, lalu kaitannya Muhammad Arsad ini tadi dalam sejarah pergerakan kemerdekaan itu tadi, Muhammad Arsad selalu terlibat baik dari Syarikat Islam di wilayah regional di Kalimantan bagian selatan ini maupun di daerah Jawa. Misalnya contohnya beliau ini sekaligus lagi menjawab pertanyaan tadi bahwa apakah beliau itu pernah berurusan dengan penjajah dan sebagainya. Itulah kaitannya pergerakan politik beliau itu, sehingga harus berurusan dengan penguasa pada saat itu. Oke, baik Bang Muladi. Kita minum dulu ya sambil diskusi, minum santai. Tadi kita telah membahas tentang biografi, kilasan biografi tentang siapa Haji Muhammad Arsad, dan beliau berteman dengan Cokroaminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Kawan-kawan sudah tahu siapa Kiai Haji Agus Salim dan Cokroaminoto. Dan dipertemukannya itu pada saat organisasi Serikat Islam tadi. Serikat Islam. Jadi hal yang sangat menarik, Pak. Apakah semasa bisnis perdagangan Haji Muhammad Arsad ini beliau pernah dipenjara? Dalam artian pernah dipenjara oleh era Belanda atau era Jepang itu? Apakah pernah beliau di penjara seperti itu? Perjalanan hidup seorang pejuang itu bisa dikatakan bohong kalau tidak pernah bersentuhan dengan penjara. Benar. Ya, tidak silahkan orang menyebutnya itu adalah cerita bohong kalau seorang pejuang tidak pernah dipenjara. Ya. Jadi yang perlu saya tegaskan ini sebelum saya mengungkap tentang perjalanan penjara Muhammad Arsad itu, saya tegaskan dulu bahwa seluruh elit pejuang Samuda dan Sampit itu semua pernah masuk penjara, dan bahkan putusan pengadilan Belanda itu mulai dari 8 sampai dengan 20 tahun. Alhamdulillah mereka tidak sampai menjalani masa itu, karena pada saat itu Belanda keburu angkat kaki pada tahun 1949. Itu yang benar-benar Belanda keluar dari kita. Jadi 1945 itu Belanda masih ada di Indonesia sebenarnya, seperti itu. Nah, ini flashback kita bahwa sebagai bukti bahwa seluruh pejuang
mengalami masuk penjara. Tidak hanya Muhammad Arsad. Nah, sekarang kita berbicara tentang Muhammad Arsad. Muhammad Arsad pertama kali berurusan dengan PID ya, intelijennya Belanda itu PID. PID. Saya lupa nama kepanjangannya, taruhlah PID seperti kita memanggil CIA itu. Jadi itu adalah intelijennya Belanda, di mana pada saat itu Muhammad Arsad sepulangnya dari Surabaya, sehabis mengikuti muktamar Al-Islam. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa pergerakan perjuangan yang dilakukan oleh Syarikat Islam itu tidak seperti sekarang, misalnya melakukan muktamar partai politik tertentu atau musyawarah nasional partai politik, tapi dulu itu disebut dengan muktamar Islam, muktamar al-Islam. Jadi yang bergabung adalah ulama-ulama. Tapi di dalam jadi itu bisa jadi semacam kamuflase oleh pergerakan politik-politik umat Islam. Jadi ini sekali lagi ditegaskan, pergerakan politik umat Islam. Pergerakan politik umat Tidak Islam. ada umat lain. Jadi itu kenapa maka umat Islam ini sangat berkepentingan terhadap kemerdekaan NKRI ini. Itu gambaran. Sumbangsi sangat besar. Nah, jadi syarikat Islam pada saat itu melakukan gerakan politik secara nasional itu adalah melalui muktamar Islam, muktamar al-Islam. Ya, pada saat itu di Surabaya, pemerintah Nika Belanda itu dapat informasi Muhammad Arsad sudah terlibat terlalu jauh dalam pergerakan politiknya Cokroaminoto dan Haji Agus Salim. Akhirnya begitu Muhammad Arsad sampai di Samudra, langsung ditangkap oleh agen-agennya PID tersebut Belanda tadi, dan diinterogasi. Tapi karena kepiawaian diplomasinya Muhammad Arsad, PID tidak bisa menangkapnya, hanya diinterogasi saja. Nah, lalu apakah Muhammad Arsad setelah diinterogasi itu sudah pasti dengan intimidasi, dengan ancaman supaya menghentikan aktivitas yang berbau politik, tapi bukannya menyebabkan Muhammad Arsad itu redup, tapi makin bersemangat, semangat gerakannya. Nah, itu pertama, kalau tidak salah di tahun mungkin antara tahun 1926 atau 1930. Tapi kalau tahun 1930-an itu Muhammad Arsad melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan Cokroaminoto dan Agus Salim. Dan dalam rangka muktamar ini kebetulan di Mekah dilakukan muktamar Islam. Jadi sekalian mereka pergi. Salah satunya adalah Muhammad Arsad sebagai pemimpin Syarikat Islam wilayah Kalimantan bagian selatan ikut bersama-sama Cokroaminoto dan Agus Salim bersama dari pemimpin wilayah lain, dan mereka di samping mengikuti muktamar itu juga mereka karena dulu kan pergi haji itu tidak mau 1 bulan 2 bulan, jadi mereka sambil memperdalam ilmu fikih di Mekah dengan syekh di Mekah, mereka memperdalam ilmu fikih. Itulah yang menjadi dasar memperkuat lagi pondasi agama yang dimiliki Muhammad Arsad itu. Makanya pada saat itu tidak heran pada saat Muhammad Arsad kembali dari Mekah itu, ketegasan beliau itu dalam masalah akidah agama itu sangat luar biasa. Nah, itu masalah agama beliau. Nah, yang kedua, beliau itu berhubungan kembali dengan PID atau pemerintah Nika di Banjarmasin itu setelah beliau kan tadinya beliau kan membuka cabang-cabang di daerah-daerah tadi. Nah, cabang-cabang yang dibuka oleh beliau tadi, beliau masukkan lagi sebuah organisasi yang disebut dengan SIAP, Syarikat Islam Abdeling Pandu. Jadi kita sekarang ini nyebutnya sebagai kepramukaan. Jadi Muhammad Arsad
membentuk kepramukaan di setiap cabang-cabang syarikat Islam yang didirikan tadi. Disitulah kesempatan beliau merekrut para pemuda-pemuda yang akan dibekali dengan ilmu-ilmu strategi-strategi politik, ilmu-ilmu strategi-strategi perang dan sebagainya. Dan beliau tidak menyampaikannya secara gamblang, tapi dengan cara yang rahasia dan sembunyi-sembunyi. Artinya seperti di Samudra ini beliau lakukan, beliau kan juga membangun sebuah lembaga pendidikan di Samudra ini yang diberi nama sebagai Badan Pengajaran Agama Syarikat Islam. Badan Pengajaran Syarikat Agama Islam. Pada saat siang hari, sekolah itu memang dilakukan untuk melakukan pendidikan keagamaan, belajar Al-Quran dan sebagainya. Tapi pada saat malam hari, Muhammad Arsyad mengumpulkan para remaja itu untuk digembleng mental semangat patriotismenya, bahwa negara kita ini harus merdeka, bahwa negara kita ini bahwa penjajahan ini harus kita usir. Jadi itu kalau tidak salah Belanda sudah menjajah kita sekitar 320 tahun. 320 tahun, kita 350 tahun dijajah. Nah, cikal bakal inilah yang mereka ditanamkan oleh Muhammad Arsyad kepada generasi-generasi muda, para remaja, sehingga kita mengenal beberapa dari remaja-remaja itu kita kenal sebagai Badawi Udan, Ali Badrun Maslan, Majekur Maslan, Muhammad Seman, Arifin Ikat, Kurdi Puas, Abdul Ghaffar Taya, lalu intinya mayoritas dari remaja atau pemuda-pemuda yang direkrut oleh Muhammad Arsyad itu adalah dari ponakan-ponakan keluarga beliau. Walaupun demikian, ada juga keluarga-keluarga Muhammad Arsyad itu yang kontra terhadap perjuangan yang beliau bangun itu. Jadi tidak mudah bagi Muhammad Arsyad untuk membangun perjuangan itu, karena bukannya dari pihak yang kita kenal sebagai spion dulu itu, di zaman penjajahan itu dikenal sebagai spion atau mata-mata Belanda. Dari keluarga pun banyak juga yang menentang perjuangan Muhammad Arsyad. Kenapa? Habis harta Muhammad Arsyad itu untuk pergerakan perjuangan dan pergerakan politik. Itu yang terjadi. Nah, jadi pada saat itu Muhammad Arsyad baru berurusan dengan PID atau intelijen, belum sampai ditangkap karena kemampuan beliau berdiplomasi sehingga beliau bebas dari penangkapan. Nah, selanjutnya karena aktivitas beliau dalam menggerakkan kepanduan tadi dicium oleh Belanda adalah sebagai cikal bakal cikal bakal membentuk suatu pasukan pejuang dalam menentang penjajahan, sehingga pada saat itu Belanda pada saat itu tidak langsung semerta-merta melakukan penangkapan tapi melalui negosiasi. Maka pada saat itu Muhammad Arsyad dipanggillah oleh controller dari Banjarmasin yang memang didatangkan dari Banjarmasin, dan controller itu pun tidak naik ke Samudra ini, tapi di kapal, di atas kapal dia mengutus orang untuk memanggil Muhammad Arsyad. Jadi pada saat itu Muhammad Arsyad dipanggil, datang ke kapal, dilakukanlah perundingan. Intinya perundingan itu mereka ingin menyuap Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad, kami berencana membangunkan Anda sebuah pabrik pengasapan karet di Sampit. Oh, jadi istilahnya diiming-iming untuk menghentikan pergerakan. Kami berencana membangun sebuah pabrik pengasapan karet untuk keperluan usaha Muhammad Arsyad. Tapi dengan syarat Muhammad Arsyad menghentikan seluruh kegiatan yang berbau politik. Menghentikan kegiatan yang berbau politik. Nah, apa jawaban Muhammad Arsyad pada saat itu? Diplomatis. Inilah yang harus jadi kita pelajari. Muhammad Arsyad bilang begini,
Saya menjalankan mandat dari pimpinan Syarikat Islam, pimpinan organisasi saya di pusat. Apa itu? Bahwa apa yang saya lakukan ini adalah semata-mata menjalankan mandat. Saya diperintahkan untuk membentuk kepanduan, untuk memberikan bimbingan kepada para pandu-pandu kami ini supaya mereka bisa menjadi pemuda-pemuda yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Jadi saya tidak menyuruh mereka untuk melawan penjajah. Nah, kan seperti itu, Kak. Artinya Muhammad Arsad begitu mudah mematahkan iming-iming yang rayuan-rayuan dari Belanda ini. Jadi kalau saya menghentikannya berarti saya berkhianat kepada organisasi yang selama ini saya bangun. Jadi mohon maaf, controller, saya tidak bisa memenuhi, saya tidak bisa menerima tawaran Anda. Akhirnya setelah itu perundingan pun gagal. Nah itu setelah itulah Belanda selalu berusaha melakukan pembungkaman terhadap Muhammad Arsad. Sampai suatu ketika di tahun 30-an itu juga Syarikat Islam ini menjadi organisasi yang luar biasa besarnya yang setelah dipimpin oleh Cokroaminoto dan Agus Salim tadi, sehingga di dalam organisasi itu ada orang-orang yang memiliki ideologi yang mereka Islam, tapi memiliki ideologi yang bersifat sosialis, dan mereka ini memiliki kecenderungan sosialis komunis. Karena mereka memiliki paham Marxisme dan sebagainya, Leninisme dan sebagainya. Pikiran kiri. Yaitu di situ yang tokoh utamanya itu adalah Semaun dan Darsono. Semaun dan Darsono ini adalah sahabatnya Soekarno. Kita tahu kan Soekarno pada saat itu menikah dengan putrinya dengan putrinya Cokroaminoto. Soekarno menikah dengan putrinya Cokroaminoto, saya lupa namanya, tapi setelah beberapa tahun menikah, akhirnya Cokroaminoto menyuruh anaknya itu untuk cerai dari Soekarno. Kenapa? Karena ternyata Soekarno memiliki ideologi yang berseberangan dengan Syarikat Islam. Tidak perlu kita bicarakan itu. Nah, Semaun dan Darsono ini ternyata mampu mereka mempengaruhi kader-kader Syarikat Islam di Pulau Jawa itu, sehingga ringkas cerita mereka mampu menghasut kader-kader Syarikat Islam untuk melakukan sabotase meledakkan kereta api. Jadi pada saat itu terjadilah sebuah gerakan teror yang dikomandani oleh Semaun dan Darsono. Mereka ini kan kadernya Syarikat Islam dengan kader-kader yang lain yang sepemahaman, yang mungkin orang yang memang ingin melawan Belanda itu dengan cara yang ekstrim, seperti itu. Kita tidak tahu apakah itu rekayasa dari Belanda, rekayasa kelompok tertentu, tapi faktanya setelah terjadi sabotase itu, akhirnya Cokroaminoto dan Agus Salim ditangkap. Pada saat itu juga. Ditangkap pada saat itu karena jelas dianggap terlibat melakukan sabotase yang dilakukan oleh Semaun dan Darsono yang tadi. Nah, Muhammad Arsad mendapat imbasnya sebagai pimpinan wilayah karena kamu pemimpin Syarikat Islam yang terpapar dengan dengan tindakan terorisme. Jadi dengan alasan terpapar tindakan terorisme yang di Jawa itu, akhirnya Muhammad Arsad ditangkap. Dengan dalih itu. Dengan dalih itu Muhammad Arsad ditangkap, di penjara, tapi tidak sampai bertahun-tahun, hanya sampai berbulan-bulan saja, sampai akhirnya Muhammad Arsad dibebaskan lagi. Nah itulah Muhammad Arsad yang dalam sejarah ini berkaitan dengan penjara Belanda. Itu mungkin di dalam situ beliau disiksa apa segala macam. Kalau dari cerita-cerita itu memang popor-popor senjata dari
dari penjajah itu luar biasa. Yang namanya orang masuk penjara Belanda itu jangan diceritakanlah siksaannya. Siksaan. Jadi sampai setelah Muhammad Arsad keluar, dia tetap memimpin syarikat Islam. Artinya karena syarikat Islam tidak dibekukan oleh Belanda. Nah, tapi pada saat itu pimpinan pusatnya dipenjara oleh pemerintah Belanda. Nah, sampai setelah itu masuklah ke tahun 42 di mana pada saat itu Belanda mampu ditaklukkan oleh tentara Jepang. Ditaklukkan oleh tentara Jepang sehingga pada saat itu aktivitas politik secara nasional otomatis terjadi perubahan.